Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pastinya kalian sudah tidak asing kan dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Naila Fragaria Ananiza dengan NIM 048, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Langsung saja ke materinya. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sebelum bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional, bahasa ini berasal dari bahasa Melayu. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca kawasan Nusantara. Selain dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia juga telah mengalami berbagai perubahan pedoman ejaan. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dirangkai oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu. Ejaan Van Ophuijsen sendiri merupakan hasil dari penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Yang kedua, ada ejaan Swewanti atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan hari proklamasi. Adapun ciri-ciri ejaan Swewanti atau ejaan Republik adalah yang pertama, ada huruf OE menjadi U, yang kedua awalan di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada ejaan pembaharuan atau ejaan Priyono Katopo. Pada tahun 1957, Profesor Priyono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan masih sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesusastraan serta Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia ini kemudian berhasil merumuskan ejaan baru pada 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah jarum menjadi jarum, nyata menjadi nyata, dan syarat menjadi syarat. Yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia. Karakteristik dari ejaan bahasa Indonesia adalah yang pertama, ada penambahan huruf vokal diftong EI. Yang kedua, ada penggunaan huruf tebal untuk judul buku dan bab. Sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 36 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, bahasa Indonesia secara yuridis telah dinyatakan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi dan wajib kita lestarikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.